Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi kita pada minggu kemarin. Masih tentang bab 1, akan tetapi pada bagian yang kedua, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sikap kemandirian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak, sudah beliau tunjukkan sejak beliau masih kecil. Ketika beliau ikut pada pengasuhan pamannya, Nabi Muhammad kecil sudah terbiasa ikut menggembala kambing, membantu pamannya di rumah, dan lain-lain. Begitu pula ketika Nabi Muhammad beranjak remaja. Di usianya yang masih sangat belia pun, beliau sudah terbiasa berdagang ke negeri Syam untuk menjajakan dagangannya yang diambil dari Khadijah. Nabi Muhammad menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran, tidak pernah berdusta, sehingga pada waktu itu beliau mendapat julukan Al-Amin. Dan yang ketiga, contohnya adalah ketika Nabi Muhammad sudah dewasa, tepatnya ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebagai seorang Nabi dan Rasul yang memiliki banyak pengikut, sebenarnya Nabi Muhammad mudah saja menyerahkan urusan pekerjaannya, misalnya dalam mengurus rumah dan lain-lain, kepada pengikutnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih senang menjalankan aktivitasnya sendiri tanpa harus membebani orang lain. Itulah hebatnya Nabi Muhammad, anak-anak. Meskipun beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi kemandirian Nabi Muhammad luar biasa. Anak-anak, kalau kemarin percaya diri adalah mempercayai kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri, sekarang kalau mandiri kira-kira apa ya? Setelah tadi kita membicarakan panjang lebar tentang kemandirian Nabi Muhammad, sekarang saatnya kita membahas apa sih mandiri itu? Mandiri yaitu melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Anak-anak, sudahkah bersikap mandiri di rumah? Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang contoh kemandirian Nabi Muhammad SAW, sekarang saatnya anak-anak menuliskan contoh sikap mandiri yang dapat anak-anak lakukan ketika 1. Di rumah, 2. Ketika anak-anak sedang di sekolah. Masing-masing 3 contoh ya. Silahkan ditulis di buku PS Agama. Kemudian jangan lupa pekerjaannya difoto. Berikut juga foto ketika mengerjakan sikap kemandirian itu. Dan yang terakhir adalah semua dokumentasi dikirimkan ke WA Bu Guru. Sudah paham anak-anak?
Anak-anakku, kalau tadi kita sudah berbicara tentang sikap mandiri, kira-kira lawan kata dari sikap mandiri apa ya? Ya, betul. Bergantung. Atau terbiasa menyerahkan urusan kita kepada orang lain. Itu tidak boleh ya. Selama kita mampu melakukan pekerjaan kita sendiri, maka kita juga harus percaya diri untuk melakukannya sendiri. Itu baru anak hebat, dan Allah sangat menyukai anak-anak yang percaya diri plus mandiri. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Coba, kita sudah pelajari apa saja dari bab 1? 1. Percaya diri, bahwa kita harus selalu yakin dengan kemampuan diri kita. Yang kedua, sikap mandiri. Anak-anak harus mulai terbiasa melakukan apa-apa sendiri. Contoh, merapikan tempat tidur, belajar, makan, mandi, bersih-bersih, dan lain-lain sendiri ya. Dan juga kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Baik anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri materi pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.